Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan SOS. Puji Tuhan. Mengawali renungan kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan Tuhan layak kami persembahkan hanya bagimu. Sehingga kalau pagi yang indah ini kembali kami boleh ada di hadirat-Mu, ini adalah kemurahan-Mu yang kami boleh alami. Terima kasih Bapa. Tuhan, mengawali seluruh aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan mengawalinya dengan mendengarkan renungan daripada kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus akan menolong kami, memampukan kami menangkap pesan-pesan Tuhan melalui renungan yang kami akan sampaikan di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, di dalam berkat nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita masih tetap berada pada tema utama. Ya, tema utama kita adalah karakteristik orang-orang yang disertai Tuhan. Nah, sekarang kita sudah sampai pada bagian yang kedua. Nah, bagian yang kedua ini kita akan membaca di ayat yang ketiga dari kitab yang sama, kitab Kejadian pasal 37. Perhatikan ayat yang ketiga. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi Yusuf. Ya, puji Tuhan. Saya baca sekali lagi ayat ini. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Saudaraku yang kekasih, Yusuf ternyata memiliki karakter yang baik ya. Kita lihat tadi dikatakan dia lebih dikasihi oleh oleh Yakub ayahnya ya. Ya, Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya dibanding saudara-saudaranya yang lain. Sehingga karena kasihnya ya, kita akan lihat satu hal yang luar biasa yang terjadi pada pribadi daripada Yusuf. Saudaraku ya, jikalau kita ya, kalau kita juga sebagai orang percaya, sebagai umat Tuhan, ya, ini merupakan satu gambar yang indah daripada Yusuf. Kita ingin lebih dikasih oleh Tuhan daripada ya orang lain, anak-anak Tuhan yang lain. Ya, mari kita memiliki karakteristik yang baik seperti Yusuf. Ya, di sini dia ada dua sebab, ada penyebab kenapa Israel atau Yakub lebih mengasihi Yusuf. Karena ia lahir pada masa tua daripada Yakub. Saudaraku sekalian, ya, betapa pentingnya kita juga harus seperti Yusuf. Jikalau kita ingin lebih dikasih oleh Tuhan dibanding saudara-saudara kita yang lain, saudara seiman, ya, saudara seprofesi sebagai gembala sidang, ya, apa yang kita harus lakukan? Ya, kita harus seperti Yusuf. Ya, dia memiliki karakter yang baik, saudara. Ya. Di ayat yang kedua dijelaskan dia itu adalah orang yang rajin, ya. Dia bisa bekerja sama ya dengan saudara-saudaranya. Dia tidak kenal kompromi, ya. Dan yang ketiga dia dikatakan apa? Pada waktu saudara-saudaranya pergi menggembalakan kambing domba dan Yusuf belum sempat ikut, mungkin sibuk di rumah, ya. Kemudian ayahnya memanggil, Israel memanggil. Sekarang coba kamu lihat saudaramu di mana sekarang mereka sedang menggembalakan. Alhasil apa? Yusuf pun melakukan, ya. Dan dia pergi menjumpai kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Saudaraku, Yusuf di samping dia sudah rajin, ya. Dia suka kerjasama dan dia tidak kompromi dengan kejahatan. Tapi dia juga memiliki ketaatan kepada Yakub. Disuruh abang-abangnya, saudara-saudaranya mendahului dia menggembalakan kambing domba. Ya, setelah itu apa yang terjadi, saudara? Yusuf diminta supaya untuk
melihat saudara-saudaranya. Akhirnya mereka ketemu, saudara ya. Saudaraku yang kekasih, di sini Yusuf memiliki ketaatan kepada ayahnya atau Israel. Nah, saudaraku, apa yang terjadi? Akhirnya, ya, di ayat yang ketiga ini bagian B berkata, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, ya. Dan ia menyuruh membuat jubah maha indah bagi dia. Ya, dia sangat dikasihi Tuhan, ya. Karena dia sangat dikasihi oleh Yakub ayahnya. Kenapa? Sampai pada masa tuanya dia tetap menunjukkan dedikasinya, pengabdiannya, ya, berbaktinya kepada ayahnya. Bagaimana dengan kita, ya? Entah, ya, kita masih muda atau kita sudah berumur tua, ingat saudaraku, dedikasi itu diperhatikan oleh Tuhan kita. Yakub sebagai ayah daripada Yusuf, sebagai manusia, bisa memperhatikan apa, ya, karakter dari anaknya yang bernama Yusuf. Ya, dia bukan cuma, ya, dia dibuatkan jubah maha indah, sementara saudara-saudara tidak. Bukan karena karakteristik yang baik, bukan hanya sekedar itu, saudara. Dia memiliki dedikasi yang luar biasa, memiliki ketaatan. Walaupun dia, ya, tidak disukai oleh saudara-saudaranya, tapi dia memiliki dedikasi yang luar biasa. Pengabdian terhadap orang tuanya, mentaati perintah-perintah Yakub, dia lakukan. Saudaraku, sebabnya kita mari, kalau kita yang dikasih lebih, ya, oleh Tuhan, jangan perlihatkan itu kepada manusia, tapi kita dinilai. Yusuf dinilai oleh Yakub, dia berbeda dari saudara-saudaranya, saudaraku. Dan satu hal, saudara lihat, Yusuf, ya, di dalam Alkitab ada beberapa pribadi, ya, yang dipakai sebagai tipologi daripada Yesus. Salah satu diantaranya adalah Yusuf. Yusuf, ya, tidak disukai oleh saudara-saudaranya, ya, dibenci oleh saudara-saudaranya, tetapi dia tetap mempertahankan jati dirinya, karakteristiknya, ya, identitasnya sebagai orang yang mengabdi kepada orang tuanya, mentaati semua perintahnya, mengasihi saudara-saudaranya, ya. Tetapi walaupun begitu, saudara tinggal saudara, kalau dilihat ada hal-hal yang tidak berkenan, dia tidak pernah kenal kompromi. Kejahatan apapun, sebaik apapun kita bersaudara, Yakub tidak pernah kenal kompromi. Dia orang yang punya integritas yang baik di tengah-tengah keluarga, ya, kepribadian yang baik. Itu dinilai sama ayahnya. Makanya dibuatkan apa, saudara? Jubah yang maha indah. Waduh, luar biasa. Saudara tahu, kalau kita memiliki karakteristik yang baik, saudara tahu, ada suami, ada istri, ada rekan-rekan hamba Tuhan, ada orang-orang lain tidak mungkin tidak memperhatikan keadaan kita. Tapi ingat, ada sepasang mata, ya, Yesus Kristus, kepala gereja, dia sebagai Bapa rohani kita, memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, apa yang tidak kita sukai, yang seperti yang dia tidak sukai, tidak kompromi dengan kejahatan dan sebagainya. Dia memperhatikan apa yang menjadi pengabdian kita selama ini, ya. Mari kita lihat satu korelasi, 1 Korintus 15 ayat 58. Haleluya, haleluya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58, ya, kita akan lihat ayat itu. Satu Korintus 15 ayat 58, demikian bunyi firman Tuhan, ya. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Mengapa? Sebab, nah, ada sebabnya, ya. Sebab, kalau Yusuf, Yakub berkata, sebab dia yang lahir pada masa tuanya. Tetapi ini lain. Tuhan berkata melalui Rasul Paulus kepada anak-anak Tuhan yang ada di Korintus, ya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudaraku, ya, apapun
Bagaimanapun kondisi di sekitar kita, saudara-saudara kita mungkin, di tengah pergaulan kita, orang tidak peduli kita. Tetapi ada yang satu yang sangat peduli, yaitu adalah Tuhan sebagai kepala gereja. Ya, kenapa Tuhan mengingatkan, memotivasi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang ada di Korintus? Sebab di Korintus jemaat Tuhan terpecah menjadi 4 bagian. Ya, ada kelompok Kefas, ada kelompok Petrus, Kefas, ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, ada yang lebih eksklusif, tidak mau bergaul dengan siapapun. Siapa itu? Ada pihak Kristus. Saudaraku, jemaat di Korintus ini sindrom jemaat Korintus jangan kita contohi. Ya. Mereka terpecah menjadi 4 kelompok. Ya. Tapi saya tidak akan membahas masalah ini. Tapi kita lihat bagi mereka yang masih tetap setia, ya, mereka yang dewasa rohani, Tuhan katakan, ya. Kita baca lagi 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Karena itu, karena apa? Karena itu merujuk kepada apa? Karena itu di tengah-tengah jemaat sudah terpecah menjadi 4 kelompok di kota Korintus. Tuhan ingatkan melalui Paulus. Karena itu, ya saudara-saudara yang kekasih, satu, melihat kondisi yang ada di Korintus, Tuhan katakan berdirilah teguh melalui Paulus, ya. Berdirilah teguh, ya. Tetap kuat, tetap kokoh, tetap teguh. Ya, tampilkan dedikasi kita bukan kepada manusia, tapi kepada Tuhan, ya. Sebab itu berdirilah teguh, ya. Jangan goyah, ya. Tidak goyah, tidak dipengaruhi, tidak terkontaminasi dengan kotak-kotak, ya, jemaat yang terkotak-kotak di Korintus. Melainkan dikatakan, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ya. Melihat kondisi di sekitar kita, kita tetap berdiri teguh, jangan goyah, ya. Kemudian tetap giat dalam pekerjaan Tuhan, ya. Sebab kamu tahu, nah ini kita perlu tahu, kita jangan terkontaminasi, jangan goyah dengan kondisi dan keadaan. Sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Ada yang mencatat, ada yang memperhatikan aktivitas kita, saudara. Milikilah karakteristik yang baik, supaya kita menjadi berkat juga kepada banyak orang. Amin, saudaraku. Ini yang harus kita ketahui, ya. Yusuf, seperti saya katakan tadi, dia merupakan salah satu pribadi yang dijadikan salah satu tipologi daripada Yesus. Apa itu? Kalau Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya, dimusuhi oleh saudara-saudaranya, Yesus pun demikian, ya. Markus pasal 6 ayat, ya, Markus pasal 6 di sana dikatakan, ya, Yesus ditolak di Nazaret, ya. Yesus ditolak di Nazaret. Saudara-saudaranya pun tidak suka, tidak akrab, tidak akur dengan Yesus. Tetapi Yesus tetap tidak bergeming, ya. Begitu juga sebagaimana Yesus tidak bergeming, tidak goyah, tidak terpengaruh. Demikian juga dengan kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Inilah bagian yang kedua, ya, karakteristik dari orang-orang yang disertai Tuhan. Sebelum kita akhiri renungan ini, kita akan dengarkan satu pujian dulu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan dengarkan satu pujian bagi Tuhan. Haleluya.
mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Saudaraku, Yusuf memiliki karakteristik yang baik. Sebagai orang disertai Tuhan, mari kita mencontohi Yusuf, saudara. Ya. Walaupun saudara-saudara tidak menyukai dia, tapi mari kita Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kembali lagi kami naikkan bagimu. Sebab Engkau begitu baik, dan Engkau mengasihi kami. Engkau merindukan kami memiliki karakteristik seperti yang dimiliki oleh Yusuf. Dia tidak tergoyahkan. Dia tetap Tuhan mengabdi kepada Yakub ayahnya. Begitu juga dengan kami, apapun yang terjadi di sekitar kami tetap akan setia, tetap taat, tetap memberikan satu kebanggaan bagi Tuhan bahwa kami memiliki karakteristik yang baik karena pertolongan Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kiranya sepanjang hari ini kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang di berbagai aktivitas kami yang berbeda-beda. Nah, mohon kiranya Roh Kudus menolong kami, khususnya memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan memampukan kami mengaplikasikannya dalam setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Yesus Tuhan dan Raja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai kita berjumpa kembali besok pagi di waktu yang sama. Shalom.